Oke, cek teman-teman, suara saya sudah terdengar. Udah Pak, Terdengar, Pak. Oh, sudah ya. Terdengar, Pak. terdengar Baik. Pak. Oke. Oh, slide-nya sudah tampil. Sudah, Pak. Ya. Baik, sambil jalan, sambil nunggu yang lainnya, sudah hadir 11 mahasiswa. Izin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Oke, hari ini kita sudah masuk pertemuan yang keempat. Betul ya? Teman-teman ya. Keempat. Nanti 3 kali pertemuan lagi teman-teman sudah masuk UTS. Cepat ya. Ini 4, 5, 6, 7. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang proposal bisnis yang nanti menjadi acuan buat kelulusan mata kuliah kewirausahaan. Seperti sudah teman-teman ketahui, di pertemuan sebelumnya masing-masing sudah membentuk kelompok ya. Jumlahnya ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, salah. Yang penting semua mahasiswanya terwakili dalam satu kelompok. Nah, lagi ini silabusnya. Silabusnya kita sudah masuk di pertemuan ke-4 ya. 4 berarti hari ini kita akan bahas tentang bisnis model kanvas episode 1 dan bisnis model kanvas episode 2. Pertanyaannya sederhana, kenapa kita harus belajar menyusun proposal bisnis? Kan bisnis tinggal langsung buka. Nah, begitu teman-teman ya. Proposal bisnis yang kita susun ini tujuannya supaya bisnis yang kita buat atau rencana bisnis yang nanti teman-teman buat itu terarah dan terukur. Ya, terarah dan terukur. Terarah berarti sesuai dengan goalnya, terukur berarti sesuai dengan budget yang sudah disiapkan modalnya. Nah, sebelum masuk ke bisnis model kanvas 1 dan 2, saya mau tanya dulu tentang materi pertemuan ketiga. Kita review sedikit ya. Ada kesulitan nggak materi pertemuan ketiga yang membahas tentang 4 tangga menuju entrepreneur. Sama satu lagi bisnis autopilot ya. Kalau nggak salah pekan lalu kita bahas tentang Johnny the Question Man. Nah, ada pertanyaan dari Kang Fakih, Kang Ian, atau teman-teman yang lain tentang materi yang sebelumnya, sebelum kita masuk ke proposal bisnis. Mangga, yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti so far so good ya. Berarti teman-teman sudah memahami. Rizky, mungkin yang Rizky mau tanya, sudah Cuman bukan tentang autopilot kemarin, tapi tentang personal branding. Oh, personal branding. Mangga, Kang Rizky, kenapa? Bapak kan mengajarkan kalau kita ingin memulai bisnis itu, yang harus kita perkenalkan itu personal brandingnya, diri kita sendiri ya. Itu kalau misalnya kita udah punya nama jelek gitu, tercemar jelek, dan kita emang ingin memulai bisnis dari awal, gimana itu Pak menghilangkannya? Kenapa jadi punya brand jelek? Baik, Kang Rizky, saya coba bantu jawab ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa branding itu ada 3 ya. Yang pertama personal branding, ya. Artinya sebelum ke branding ya, jadi barang itu dibeli, jadi konsumen membeli barang karena 3 sebab musabab teman-teman. Yang pertama karena yang jual, ya.
Yang kedua karena produknya bagus. Yang ketiga karena perusahaannya bagus. Ya, jadi pertama karena yang ngejualnya ternyata teman sendiri, yang ngejualnya ternyata baik, yang ngejualnya ternyata jujur dan seterusnya, berarti karena personalnya. Yang kedua karena produknya bagus. Yang ketiga karena corporate-nya perusahaan. Nah, untuk UKM atau teman-teman yang mengawali sebuah bisnis, produk baru itu akan sulit bersaing dengan produk yang sudah ada. Kenapa? Karena produknya baru lahir. Baru lahir, misalkan baru seumur jagung. Jangan-jangan bukan seumur jagung lagi, baru 1 hari. Misalkan. Nah, kemarin kita bahas, misalnya daripada kita harus mengeluarkan biaya besar untuk branding produk, bagaimana kalau kita mempersonal branding diri kita sendiri, pencitraan. Ya, nah ternyata kondisinya gimana Pak kalau misalkan citra kita sudah jelek? Nah, oke teman-teman, personal branding itu kemarin syaratnya ada 4. Yang pertama harus difference. Difference-nya ternyata sudah jelek. Nah, kalau difference jelek, pilih yang kedua. Pilih yang kedua berarti lakukan yang namanya positioning. Positioning itu packaging-nya, attitude-nya. Attitude-nya ternyata sudah jelek. Waduh, repot ini. Kalau diferensiasinya sudah jelek, attitude-nya sudah jelek, sulit teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha. Karena karakter pengusaha itu yang dilihat adalah jujurnya, ya, kejujuran, kepercayaan, amanah itu luar biasa, ya. Jadi bukan karena produknya, tapi karena nilai dari si ownernya. Jadi amanah itu. Nah, bagaimana kalau sudah jelek? Perbaiki dulu yang 2 ini teman-teman. Ya mau nggak mau perbaiki dulu. Kang Ian kalau misalkan sudah dikenal sebagai orang yang ternyata pelit dan seterusnya, ya harus dirubah misalnya. Harus dirubah. Gimana merubah karakter? Ya. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya kita harus keluar dari komunitas yang membuli kita. Kan yang ketiga itu adalah komunitas. Berarti caranya dibalik teman-teman. Bukan dari diferensiasi. Kalau kemarin stepnya diferensiasi, positioning, komunitas, baru sharpening. Nah, sekarang dibalik. Kita asah dulu diri kita, sharpeningnya dulu, ya, sharpeningnya. Jadi kita asah attitude kita asah ilmu kita. Nah, tinggikan dulu ilmunya. Baru yang kedua, pilih komunitas yang cocok. Itu Kang Rizky ya. Jadi dibalik caranya, bukan dari diferensiasi, terus positioning, komunitas, baru yang terakhir sharpening, tapi dibalik caranya. Kita asah dulu skill kita asah dulu attitude kita, sharpeningnya dulu. Kalau sharpeningnya udah bagus, baru pilih komunitas yang cocok dengan apa yang kita punya. Ya, baru positioning, baru yang terakhir diferensiasi. Gitu kira-kira Kang Rizky. Gimana? Cukup menjawab? Alhamdulillah Pak. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan Kang Rizky nggak jadi jelek ya. Jadi kalau karakter kita sudah jelek dikenal orang, memang akan sangat sulit teman-teman. Yang sama halnya kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, terus karakter kita nggak cocok sama teman-teman di satu kantor, wah itu susah banget kita di tempat kerja udah situasinya nggak enak, pengen aja keluar, ya sudah tidak aja keluar ya karena komunitasnya nggak cocok. Nah teman-teman, kemarin kita bahas tentang 4 tangga menuju entrepreneur sejati. Ya. Kemarin sudah ada kuisnya, sudah nonton filmnya, sekarang kita coba review sedikit ya. Kenapa banyak orang di luaran sana, termasuk UKM-UKM yang ada di negeri ini, gagal untuk menjadi business owner? Karena mereka terjebak di tangga kecil yang kedua ya, yaitu business manager. Masih ingat ya? Business manager ya. Bisnis operator sama bisnis manager itu membuat si pemilik bisnisnya masih ada insight di dalam bisnis. Padahal sebagai seorang pemilik bisnis harusnya sudah mulai bekerjanya di onsite, di luar dari bisnis yang berjalan. Dengan cara apa? Membentuk tim. Nah sekarang saya tanya nih sama yang sudah hadir nih ya, untuk review yang kemarin. Saya mau tanya sama yang sudah ada di sini. Saya ambil Tehana, Tehana open mic 1 kali.
Iya, Bapak. Oke, Teh Hana lagi nyimak materinya nggak? Iya, Lagi Bapak. nyimak. Tapi nggak Oke. terlalu menyimak banget karena lagi di jalan, Bapak. Aduh, lagi di jalan. Luar biasa Iya, ya, hati-hati di jalan ya. Oke, iya. satu pertanyaan aja. Kalau gitu saya ganti deh Teh Hana. Lagi di jalan. Naik kendaraan atau naik kendaraan umum? Naik kendaraan Bawa motor? pribadi. Enggak, di mobil, Lagi Bapak. naik di mobil setir sendiri atau disetirin? Disetirin. Oke, kalau disetirin saya sambil tanya deh. Gak apa-apa ya. Iya, Bapak. Kemarin kita sudah bahas bahwa tempat tangga menuju entrepreneur ini hampir sama dengan kuadrannya dari Robert Kiyosaki. Masih ingat ya? Robert T. Kiyosaki. Nama kuadrannya namanya apa, Teh? Kuadran, Ya, kuadran flow. kuadran. Bukan, apa coba? Ah, Oke, kuadran apa? namanya cash flow kuadran. Cash flow Oh ya. iya, Cash cash flow flow itu artinya kuadran. Iya, aliran Bapak. uang. Kan kalau di akuntansi kan pasti belajar namanya cash flow, aliran uang. Nah, sekarang yang saya mau tanya bukan itu. Yang saya mau tanya, di cash flow kuadran itu ada bagian kiri sama bagian kanan. Sebutkan yang bagian kiri, Teh Hana. Itu apa aja? Bagian kiri. Iya. Yang lagi ya, cash flow kuadran itu ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Masing-masing kuadran ada dua bagiannya. Nah, sekarang yang kiri dulu, yang kiri itu apa? Iya, Pak. Yang kiri apa? Bagian kiri itu ada aktivitas ya, Pak ya? Bukan, itu yang nanti kalau itu namanya Eh, environment business, itu lingkungan bisnis. Sekarang kita sudah naik ke dalam oh iya. lingkungan kuadran. Oke teman-teman ya, disimak ya. UTS itu nanti muncul soal kuadran kiri sama kuadran kanan. Udah saya bocorin tuh satu soal ya. Kuadran kiri sama kuadran kanan. Kuadran kiri itu adalah kuadran di mana ya, di mana kita manusia sedang berusaha untuk mencari atau mengorbankan waktunya untuk mendapatkan uang, cash flow. Itu ada dua. Yang pertama namanya employee, yaitu karyawan. Yang kedua namanya self-employee. Kalau employee, seperti teman-teman yang lagi kerja nih, mengorbankan waktunya untuk kesuksesan orang lain. Hana kerjanya sama siapa? Sama orang lain. Jadi Hana mengorbankan waktunya 8 jam di kantor, tapi yang sukses bukan Hana. Sukses adalah orang lain. Itu namanya employee. Ya. Sama dengan teman-teman yang lain nih, kayak Dini, mungkin Kang siapa yang ada di sini, misalkan eh, siapa nih, saya cek nih ya, Kang Guru, atau yang lainnya sedang bekerja, kan ini rata-rata kelas karyawan. Ketika Anda bekerja, Anda namanya employee. Employee itu definisinya mengorbankan atau membayar waktu pribadinya untuk kesuksesan orang lain. Boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja, tapi jangan lama-lama. Karena Anda harus naik level. Level yang kedua namanya self-employee. Masih ingat ya? Self-employee artinya apa? Bisa bantu saya, teman-teman? Ayo. Ali masih? Bekerja untuk diri sendiri ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi bekerja atau membuang waktunya, mengorbankan waktunya, membayar waktunya untuk diri sendiri. Jadi yang sukses adalah diri sendiri. Contohnya banyak, ada dokter, ada artis, ada pembicara. Kalau di jalan ada yang namanya pedagang, itu self-employed. Ya. Jadi pedagang itu sama, self-employed. Ya, teman-teman yang KKU bisnis itu namanya self-employed. Boleh self-employed. Nah, di self-employed teman-teman sudah belajar harus segera naik levelnya menjadi business owner dengan cara naik ke bisnis operator, bisnis manager, sama bisnis owner. Pertanyaannya sederhana. Pak Yulikus kok untuk menjadi entrepreneur aja tangganya tinggi banget sih? Tangganya jauh banget sih? Ya iyalah teman-teman. Sekarang saya tanya teman-teman semua. Ketika teman-teman ngelamar kerja, ada nggak yang langsung jadi direktur pekerjaan? Ada nggak?
Nggak ada, Pak. Nggak ada kan. Biasanya kalau orang kerja pertama magang dulu. Ya, habis magang, kalau magangnya baik, naik levelnya. Jadi apa? Karyawan misalkan. Bukan karyawan, misalkan karyawan kontrak. Dikontrak dulu. Paruh waktu. Kalau karyawan kontrak misalkan sudah bagus, naik lagi. Ya, percobaan dulu dan seterusnya. Baru naik lagi supervisor. Baru kalau misalkan auditnya bagus, naik lagi jadi direktur atau dipercaya jadi manajer misalkan. Nah, sama menjadi pengusaha juga demikian. Tangganya juga tinggi teman-teman. Jadi jangan terus begitu sudah punya bisnis terus merasa menjadi business owner. Belum, Anda belum merasa menjadi business owner kalau Anda masih ada di dalam bisnis Anda. Nah, gimana caranya? Naik masuk slide yang berikutnya, yaitu kita harus menggunakan yang namanya bisnis autopilot. Ya, bisnis autopilot. Nah, mari kita bahas. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman yang sudah semester 5. Sudah belajar sistem informasi akuntansi belum? Siap. Semester 5 sudah Belum, Pak. belajar sistem. Belum, sudah belajar sistem informasi manajemen, SIM? Sudah belum? Belum, Pak. Belum juga. Oke, baik. Kalau belum, saya berikan ilmunya sedikit ya. Nah, di sini, oke, saya kasih catatan. Kini kita menggunakan kata-kata membangun sistem. Sistem itu apa sih? Nah, saya kasih terjemahannya. Ya, sistem. Jadi yang dimaksud sistem, nanti kalau ada pertanyaan, sistem adalah ya, kumpulan elemen-elemen. Kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu namanya sistem. Sistem apa? Sistem akuntansi, sistem manajemen, itu namanya sistem. Terdiri atas kumpulan elemen-elemen. Kenapa kumpulan? Karena di perusahaan Anda nggak bisa kerja sendiri, pasti bekerja bersama dengan yang lain. Nah, bekerja sama dengan yang lain, teamwork untuk apa? Berinteraksi mencapai tujuan tertentu. Nah, berarti untuk membangun bisnis autopilot, Anda nggak boleh bisa sendiri. Kemarin istilahnya namanya apa? Superman. Nggak bisa jadi Superman. Anda harus membangun super team. Super team artinya terdiri atas beberapa tim. Nah, sekarang saya tanya nih ya. Kemarin kita sudah bahas tentang 4 kaki meja. Saya tanya sama Teh Elvira. Elvira sekali absen ya. Teh Elvira 2 kali. Iya, Bapak. Iya, Teh Elvira. Teh Elvira punten nyimak ya materinya ya. Kita lagi belajar. Nah, salah satu kaki mejanya namanya lead creation. Nah, lead creation itu apa? Mbak, maaf Bapak, ulangi soalnya suaranya keputus-putus. Oke, lihat slide-nya, Teh. Lihat slide-nya. Iya. Oke, itu di bawah ada kaki meja yang pertama. Namanya tim lead creation. Nah, tugasnya apa nih lead creation? Lead creation itu kalau nggak salah cara untuk menarik customer yang tadinya customer menjadi kayak customer langganan gitu, Pak. Salah, itu jadi lead pelanggan yang sesungguhnya. Itu lead conversion, masih lead creation teman-teman. Ya, Elvira masih lead creation. Itu ya. Iya Apa Pak, lead kalau creation? lead creation itu cara untuk menarik perhatian customer. Contohnya melalui brosur kayak gitu. Oke, terima kasih Teh Elvira. Good. Ya Bapak. Jadi teman-teman semua, lead creation adalah teman-teman harus punya tim yang tugasnya adalah melakukan strategi marketing. Ya. Strategi marketing itu ada 2 teman-teman. Ada yang namanya BTL. BTL itu apa ya? Batak tembak langsung. Oh bukan. Apa dong? Banten tembak langsung. Bukan. BTL itu below the line. Below the line. Below the line ini adalah marketing bawah langit. Ceritanya. Bawah garis ya. Below the line. Caranya kayak gimana? Misalkan Anda buat brosur. Itu namanya bagi brosur namanya below the line. Pasang spanduk namanya below the line. Buat pasang baliho besar itu namanya below the line. Apalagi buat event, ya, event misalkan event outdoor
event outdoor maupun event indoor, itu namanya below the line. Jadi bagaimana caranya mendatangkan calon konsumen ke tempat Anda. Jadi direct tarik. Ini namanya BTL. Ini yang pertama ya. Strategi yang pertama di marketing. Sudah belajar manajemen market pemasaran belum? Semester 5 akuntansi. Sudah belum pemasaran? Lalu pemasaran sudah belajar? Sudah, Kalau Pak. sudah belajar nggak saya jelasin? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti selain BTL yang kedua apa? Ayo. Sudah. Saya pancing nih. Yang kedua namanya ATL. ATL itu singkatan dari above the land atau marketing di atas langit. Waduh, di atas garis. Caranya gimana? Menggunakan yang namanya media cetak. Nah, ini besar-besaran. Media apa lagi? Elektronik. Apalagi misalkan website, internet, media sosial. Nah, ini namanya ATL. Jadi iklan lewat TV, media cetak, media sosial itu namanya ATL. Nah, ini bagian dari yang namanya strategi marketing. Jadi Anda harus punya orang yang jago membuat kreatif melakukan proses below the line dan above the line. Oke, satu. Nah, yang berikutnya, meja berikutnya adalah lead conversion. Saya tanya sama Farhan. Farhan satu kali. Farhan dua kali. Nyimak nggak nih Farhan? Oke, Farhan tiga kali. Lewat ya. Oke, sekarang saya tanya sama Indiani. Halo Indiani. Indiani Ratnasari. Satu kali. Indiani Ratnasari dua kali. Indiani Ratnasari tiga kali. Oke, saya coret ya. Sekalian saya absen ya. Oke, sekarang saya tanya sama Rizky Padia. Rizky yang sudah on cam. Baik, Pak. Rizky, kalau lead conversion apa, Kang? Lead conversion. Kalau lead creation itu strategi marketing. Sekarang lead conversion apa? Dari penyimakan kemarin itu kayak strategi gimana biar pelanggannya netap gitu. Kayak misalnya kalau di contoh film kisah Johnny the Kwetiaumen, di dalam baksonya ada uangnya gitu, Pak. Biar pelanggannya tetap. Oke. Saya simpulkan ya. Terima kasih Kang Rizky. Jadi di sini teman-teman perhatikan ya. Ini ada yang namanya marketing, ada yang namanya sales. Di luar sana ada lamaran kerja marketing sama sales. Ini beda teman-teman ya. Kalau marketing itu adalah orang-orang kreatif yang mempersiapkan strategi marketing. Sementara kalau sales adalah bagaimana produk itu terjual. Jadi lead conversion adalah teman-teman harus punya tim yang jago merubah orang yang tadinya datang melihat aja, terus dia membeli. Jadi sell itu berasal dari kata sell, terjual. Nah, jadi lead conversion ini artinya mengkonversi orang yang cuma lihat-lihat untuk bayar. Kalau orang cuma lihat-lihat aja, ini marketingnya udah jago nih, orang datang semua ke tempat Anda. Orang follow semua ke media sosial Anda. Jadi media sosialnya ramai banget kalau media sosial ya. Kalau ruko Anda, bengkel Anda ternyata orang ramai banget, orang tertarik banget. Itu namanya keberhasilan marketing. Tapi pertanyaannya orang datang ke sana, belinya. Kalau nggak beli berarti Anda kurang. Orang yang punya jago di lead conversion. Strategi menjualnya masih kurang. Jadi sekali lagi ya, marketing sama sales beda. Makanya ada lowongan SPG. SPG singkatan dari Sales Promotion Girls kalau perempuan. Kalau laki-laki SPB, Sales Promotion Boy. SPG, sales itu ditarget. Kalau nggak ditarget mereka nggak kerja. Target satu hari harus jual berapa? 2 hari harus jual berapa? Oke, sampai di sini paham ya? Jadi bedanya marketing sama sales.
Marketing itu ide kreatifnya, sales itu menjualnya. Oh, gitu Pak ya. Jadi kalau kita ngedatengin orang doang, ya iya orang datang tapi cuma lihat-lihat aja buat apa? Ya. Orang lihat ke toko Anda, lihat baju. Kalau ada jualan fashion, lihat baju. Kalau ada kuliner, ngelihat aja. Tapi nggak beli. Cuma tester doang. Berarti Anda nggak berhasil melakukan yang namanya sales. Ya, yang ketiga adalah, saya cepatkan aja ini, cuma ngulang aja ya. Yang ketiga, Anda punya yang namanya customer supplier fulfillment. Jadi yang ketiga adalah Anda punya orang yang jago membuat SOP. SOP itu apa? Ada yang tahu SOP? Kang Ian tahu? Standar operasional prosedur, Pak. Ya, yes, betul. Jadi Anda harus tahu, Anda harus punya tim yang jago membuat standar operasional prosedur. Jadi kalau konsumen datang, konsumen itu harus diapakan. Kalau kata telepon, teleponnya harus bagaimana. Bikin standarnya. Kalau konsumen komplain, gimana cara menangani komplainnya. Kalau konsumen ternyata puas dengan pelayanan kita, gimana cara menangani kepuasannya. Nah, ini harus membuat yang namanya SOP. Jadi semua sesuai dengan manajemennya, standar operasional prosedur. Jadi mengatur apa? Mengatur customer sama mengatur supplier. Pak, pengen Jadi nanya. SOP, yuk silakan Kang. Pak, kalau SOP sama protap itu sama nggak, Pak? Sama. Ya, sama. Protap. Sama aja. Sama prokes juga sama, protokol kesehatan. Satu harus pakai masker, dua. Jadi protap, prokes sama standar itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, langkah-langkah manajemen. Kalau customer begini gimana caranya, kalau supplier begini gimana caranya, protapnya seperti apa. Ya, jadi sama itu protap, prosedur sama SOP sama ya. Jadi setelah sudah jago marketing, sudah pembelinya sudah banyak, jangan sampai salah karena pembeli itu ada yang komplain juga, ada yang puas juga. Nah, ini harus dibuat standarnya. Nah, begitu juga dengan standar kalau pesan ke supplier. Kapan harus pesan ke supplier? Pada limit apa? Nah, strategi yang terakhir adalah tim yang terakhir adalah teman-teman harus punya teman bagian keuangan. Ini anak akuntansi biasanya teman-teman semua masuk di bagian finance yang harus selalu menghitung apakah HPP-nya cocok atau enggak, ya, harga pokok produksinya, terus bagaimana profitnya. Nah, profit dari pekan ke-1, pekan kedua ada kenaikan atau enggak. Nah, ini selalu mengevaluasi bagian finance. Nah, semua dalam satu tim. Ya, ini berempat orang bekerja dalam satu meja namanya tim. Nah, lalu bagaimana sebagai pemilik? Pemilik tempatnya bukan di kaki 1, bukan di kaki 2, bukan di kaki 3, bukan di kaki 4, bukan juga di atas meja. Sebagai pemilik, Anda ada di business foundation-nya, yaitu apa? Your belief. Pemilik bisnis, Anda harus meyakinkan tim Anda bahwa bisnis ini akan lari jalan. Ya. Dan your time. Pemilik bisnis harus menginvestasikan waktunya sekali-kali untuk nengok anak buahnya. Jangan pernah anak buahnya nggak ditengok. Ya, sekali-kali Anda lakukan kunjungan ke perusahaan Anda. Oke, ini materi yang kemarin ya. Ada pertanyaan materi yang kemarin? Sebelum kita masuk materi hari ini, jelas ya, cukup jelas ya. Saya hanya mereview aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini sudah cukup mengevaluasi. Hari ini bisnis model kanvas, ya. Pak. Nah, Pak mau nanya. Silakan Kang. Ini kan masalah kuadran. Itu kalau misalkan contohnya kalau artis kan ya, di sisi lain dia itu punya autopilot kan, punya usaha sendiri, dan di sisi lain juga dia mempekerjakan dirinya sendiri gitu. Itu maksudnya kemana ya Pak ya? Oke, kuadran apa gini Pak? teman-teman. Oke, teman-teman, kita bicara artis. Jadi gampangnya gini, kalau orang bekerja ya, orang bekerja tergantung masih dirinya dia sendiri, berarti itu belum menjadi business owner. Contoh Raffi Ahmad nih. Ya, Raffi Ahmad misalnya. Raffi Ahmad udah keren tuh. Tapi ketika Raffi Ahmad sakit, nggak siaran YouTube-nya, ada pemasukan nggak? Nggak ada, Pak. Iya, berarti dia masih self-employed. Ya.
Di YouTubernya iya. Nah, makanya Raffi Ahmad bikin apa? Dia bikin usaha-usaha yang lain. Dia punya toko dan yang lain. Nah, di toko itu dia namanya sebagai business owner. Tapi di kesehariannya sebagai seorang artis, dia masih namanya self-employee. Jadi dia masih dua kaki. Dua kaki ya. Contoh gini. Saya ini masih dua kaki teman-teman. Saya masih ngebantuin Latan sama Siro jadi karyawan. Tapi saya juga punya bisnis. Ya dua kaki itu namanya. Satu kaki di sebagai employee, ya satu kaki lagi sebagai business owner. Boleh nggak? Boleh aja. Paham ya? Kang ya, cukup jelas tadi ya Kang ya. Jadi masih ada di dua kaki. Ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman yang sekarang sedang kerja nih kayaknya Kang Farhan sekarang sedang kerja nih. Berarti satu kakinya ada di perusahaan. Boleh dong punya usaha sampingan. Nah itu. Ya, satu kakinya ngerjain usaha sampingan. Satu kakinya lagi kuliah, satu kakinya lagi kerja. Nah, kayak gini kan. Aduh, saya capek. Enggak, saya apresiasi sama mahasiswa yang kerja malam-malam masih bisa kuliah. Itu keren ya. Apresiasi. Ya resikonya kalau punya dua lah gitu lah. Dua pilihan ya, satu kerja satu kuliah, istri satu istri dua, sama pacar satu pacar dua, pasti kalau pilihannya dua pasti sibuknya masih lebih luar biasa, tapi kan hasilnya juga lebih luar biasa ya. Nah, sekarang bisnis plan ini punya kelompok apa nih, ini kelompok kelas 7A, oke sorry 7A ini kelompoknya, ini 7C, ini kelompok 5C. Nah, oke, saya sudah pegang 4 kelompok ya. Berarti pertanyaan berikutnya nanti kita akan mentoring sampai proposal Anda layak untuk dipromosikan, diujikan. Nah, pertanyaan kenapa kita harus bikin proposal? Teman-teman, dalam bisnis itu nggak harus kita yang kerja. Ya, dalam bisnis itu ada yang namanya botol. Apa? Botol, singkatan BOTOL. Itu singkatan dari bisnisnya optimis, optimis tenaga orang lain. Nah, jadi dengan adanya proposal, Anda bisa mempekerjakan orang di bisnis Anda. Botol. Atau dengan adanya proposal, Anda bisa pakai yang namanya BODOL, bodol. Apalagi bodol. Bodol itu bisnisnya optimis, selalu harus optimis. Dolnya apa? Pakai duit orang lain. Artinya proposal yang Anda buat nanti, kalau proposalnya bagus, proposal ini bisa ditawarkan atau bisa disampaikan ke investor, orang yang mau modalin bisnis Anda. Paham ya? Jadi bisnis tidak harus pakai duit sendiri, bisa pakai duit orang lain. Bagaimana orang lain bisa tertarik kalau proposalnya bagus? Jadi bukan karena langsung buka bisnis orang tertarik. Nah, investor itu biasanya mempelajari proposal bisnis dari yang mau diinvestasikan. Ya, ini sebagai prolog aja. Oke, saya hapus ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah masuk di sini. Saya nggak tahu nih kelompok ketiga Reza, Diniati, sama Rahman ini masih bertiga. Kayaknya masih ada yang belum masuk kelompok ya. Jadi hati-hati ya. Proposal ini akan menjadi acuan untuk nilai UAS. Nilai UAS. UAS-nya nggak ada ujian dan UAS-nya tidak ada remedial. Kalau proposalnya bagus dan dinyatakan layak, lulus. Kalau nggak lulus, ya Anda pulang di semester bawah. Ya, tahun depan. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Proposal. Proposal itu apa sih? Nah, sekarang saya tanya bisnis plan. Ya. Jadi bisnis plan itu fungsinya meletakkan fondasi dalam mengembangkan bisnis, meyakinkan investor. Sekarang saya tanya teman-teman udah baca e-booknya belum proposalnya? Sudah baca belum? Alhamdulillah Pak, sudah. Oke, ada berapa halaman? Oh, sudah ada berapa halaman? Ada 16 halaman teman-teman ya. Oke, saya bahas dulu teman-teman ya. Jadi proposal bisnis ini proposal bisnis yang sering saya ikutkan untuk lomba kewirausahaan.
Ya, jadi kalau ada lomba wirausaha mandiri dari Bank Mandiri, wirausaha mandiri dari Kemenkraf, proposalnya kayak begini. Ya. Jadi proposal yang Anda buat nanti, isinya harus meliputi 2 elemen, teman-teman. Kelengkapan administratif sama teknis. Administratif isinya ada 5 bab. Makanya proposalnya harus dicicil, dibuat dari sekarang. Caranya bagaimana? Setiap pekan Anda kirimkan draftnya ke saya. Bab 1-nya, Pak Yulikus, ini bab 1 tolong dikoreksi. Nah, saya koreksi, saya balikin lagi sampai betul. Nggak mungkin langsung jadi proposal bisnis. Ya. 5 bab ya, 5 bab dari bab ringkasannya. Bab 1 isinya apa saja? Struktur organisasinya, produknya, kelengkapannya, dan seterusnya. Ya. Bab 2 tentang analisa marketingnya. Anda harus susun ya, berlima tuh, merancang bisnis. Lalu bab 3-nya tentang strategi pengembangan bisnisnya. Bab 4-nya tentang bisnis model kanvasnya. Bab 5-nya penutup. Ya. Lalu sisi teknisnya apa? Sisi teknisnya kalau kamu teknisnya Anda wajib membuat company profile, brosur, ya, katalog. Contohnya kayak gimana? Contohnya ada di belakang, ya, di halaman belakang. Anda harus buat. Tidak perlu dicetak ya, jadi nggak perlu modal. Yang penting ada desain. Ini babnya lengkap ya. Babnya ada desain. Desain apa? Yang pertama desain company profile. Jadi Anda siapkan company profile perusahaan Anda. Desain sebagus-bagusnya. Anda yang tahu perusahaannya, Anda yang desain company profile. Kayak begini. Visi-visi perusahaan Anda apa? Nilai-nilai perusahaan Anda apa? Mengapa orang harus memilih perusahaan Anda? Ini namanya company profile. Desain. Yang kedua, Anda harus siapkan katalog bisnis Anda. Katalog itu ada price list-nya, ada harganya, apa saja yang Anda sediakan ke katalog. Ini contohnya. Ini kemarin yang buat adalah Akbit. Akbit aja jago mereka. Akbit aja saya bimbing, punya usaha semua. Ya. Akademi Kebidanan. D3 loh itu, ini S1. Contoh poster. Nah, buat poster juga untuk bisnis Anda. Ini poster tentang cuci mobil. Desain posternya. Lalu bikin brosurnya juga. Anda buat brosurnya juga. Dilampirkan di proposal Anda. Dan terakhir Anda buatkan X-banner-nya. Ini X-banner-nya. Oke. Ada pertanyaan untuk proposalnya? Buku panduannya sudah saya buat sedemikian rupa. Anda tinggal ikutin aja. Ya, goalnya ada 2 ya. Selain bisnis Anda bisa menarik investor, kalau bagus, selain lulus, mohon izin proposal Anda saya bawa untuk ikut lomba wirausaha mandiri antar perguruan tinggi. Latam sama Siro belum pernah tuh. Padahal banyak anak-anak kreatif di Latam sama Siro. Nah, sekarang saya coba arahkan supaya di kelas sudah mulai nih. Bergening position. Ada pertanyaan teman-teman untuk proposal bisnis? Gimana? Ada ya? Kalau nggak ada, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Proposal bisnis tadi Anda sudah baca ya. Saya nggak jelaskan ini. Ada buat 8 poin ya, latar belakangnya, analisa pasarnya, analisa produksinya, analisis SDM-nya, sampai dengan risiko usaha. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan adalah BMC, Business Model Canvas. Saya minta tolong sama Teh Rani dong, Teh Rani monitor, open mic. Iya, Bapak. Oke, Teh Rani bisa tolong bacain slide-nya? Apa sih bisnis model canvas itu? Iya. Bisnis model canvas itu merupakan sebuah manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model canvas mengandalkan gambar-gambar, ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Oke, makasih Teh ya.
Baik teman-teman, kalau proposal bisnis tadi dalam bentuk tulisan ada 5, ada 5 bab yang Anda tulis. Nah, kalau bisnis model kanvas adalah proposal bisnisnya digambarkan pakai gambar visual. Ya, jadi bisnis model kanvas adalah sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan proposal, konsep-konsep tadi ke dalam bentuk elemen visual, gambar. Nah, gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak begini, teman-teman. Ya. Saya nggak tahu nih, teman-teman yang sudah bekerja, pernah nggak diminta untuk mempresentasikan bisnis perusahaan? Nah, ini nanti teman-teman sudah jago nih. Nah, jadi teman-teman, di tempat Anda bekerja pasti punya yang namanya bisnis model. Ya, saya nggak tahu nih ya, kan teman-teman yang kerja kelas sore ini kan kelas karyawan. Ada yang kerja di perusahaan A, kerja di perusahaan B, atau di kantor A, kantor B. Sekali lagi ya, setiap perusahaan, setiap kantor, setiap industri itu pasti punya yang namanya bisnis model. Nah, bisnis model di setiap perusahaan itu nantinya digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini, teman-teman. Ya, gambarnya terdiri atas 9 gambar, 9 kotak. Kenapa harus digambarkan sampai dengan model kanvas? Supaya mudah untuk membacanya. Kalau 5 bab tadi, Anda harus lihat bab 1, bab 2, bab 3. Kalau halamannya ada 50 halaman Anda harus baca. Tapi dengan bisnis model kanvas atau BMC cukup 1 halaman. 50 halaman tadi atau 5 bab tadi diringkas di sini. Nah, saya jelaskan ya teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja menjadi seorang supervisor di perusahaan, mudah-mudahan sudah ada sampai sana. Biasanya teman-teman akan diminta untuk menggambarkan bisnis model baru usulan versi Anda. Dan Anda harus mempresentasikan ke owner. Masalahnya kayak gini. Jadi teman-teman, bisnis model kanvas itu ada 9 gambar yang terbagi menjadi 2, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yang yang kanan ada gambar tanda panah merah. Tanda panah ini artinya di gambar yang sebelah kanan ini berhubungan sama eksternal. Eksternal berarti apa? Dengan dunia di luar perusahaan. Contohnya siapa? Contohnya customer. Jadi ini berhubungan sama customer. Sekali lagi ya, jadi yang bagian kanan yang warna merah ini menggambarkan hubungan perusahaan, hubungan bisnis Anda dengan eksternal. Sementara yang bagian kiri, yang warna biru, ini yang menggambarkan bisnis Anda dengan internal, bagian dalam. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada ya? So far so good. Sekarang saya mulai pembahasannya. Nah, cara menjelaskannya teman-teman, 9 gambar itu nanti terbagi menjadi 9 kotak tadi. Nah, sekarang saya kasih nomor. Kenapa saya kasih nomor? Supaya nanti ketika teman-teman bekerja di perusahaan sebagai supervisor atau ketika teman-teman nanti diminta mempresentasikan proposal bisnis modelnya, langkahnya jangan salah. Jadi bisnis model kanvas itu penjelasannya bukan dimulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tapi dari nomor yang sudah ditetapkan. Dari tengah nomor 1, dari nomor 1 lompat ke pojok kanan nomor 2. Lalu baru ke kiri nomor 3, nomor 4. Begitu ya. Jangan sampai malu-maluin nanti teman-teman. Sudah jadi supervisor, manager, lalu diminta menjelaskan ke business owner tempat Anda kerja tentang BMC, Anda ngejelasinnya dari nomor 7. Aduh, sedih saya. Diketawain Anda nanti. Ya, dimulai dari nomor 1, lompat ke nomor 2 dan seterusnya. Paham ya? Jadi angka ini menunjukkan cara mempresentasikan, urutan presentasinya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah what do you do? Bisa dibantu teman-teman biar nggak ngantuk spelling what do you do? Yuk spelling bareng-bareng biar nggak ngantuk. Bahasa Indonesia belepotan. Apa? Ayo loh, jangan monyong-monyong bibirnya. What do you do itu artinya apa? Apa yang kamu lakukan? Yes,
Jadi di sini Anda menuliskan apa yang kamu lakukan di bisnis kamu. Atau bahasa kerennya adalah value proposition. Jadi Anda menjelaskan nilai manfaat dari bisnis Anda yang Anda tawarkan ke konsumen. Jadi investor atau manajer akan tahu, oh bisnis kamu tuh manfaatnya ini. Jadi kamu menjual apa di sini? Paham ya? Jadi hal-hal apa yang membedakan bisnis kamu dengan bisnis orang lain? Ini dijelaskan di kotak nomor 1. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, what do you do? Jadi proposal Anda di tengah menggambarkan value proposition, posisi dari nilai manfaat Anda, nilai manfaat bisnis Anda. Kalau di teorinya gini, sederhananya value proposition itu merupakan nilai jual dari produk Anda atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada memilih perusahaan orang lain. Itu namanya value proposition. Nah, jadi value proposition ini sangat krusial. Kenapa? Supaya orang tahu Anda jual apa. Ya, orang tahu jualan Anda atau produk Anda ini menyelesaikan masalah mereka enggak, menolong mereka enggak. Karena bisnis itu adalah menolong orang lain, membantu orang lain menyelesaikan masalah. Oke, sampai nomor 1 ada pertanyaan, teman-teman? Nah, ya, kalau nggak ada kita masuk lagi ke gambarnya. Jadi nomor 1 tadi apa? Halo? Value proposal, Pak. Value proposition atau what do you do? Kamu mau bikin apa di sini? Nah, setelah nomor 1, pindah ke nomor 2. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 itu, yuk sama-sama di spelling bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa tuh bacaannya? Who do you help? Who do you help? Siapa yang mau kamu bantu di bisnis kamu? Ingat ya, bisnis itu adalah membantu orang. Bisnis itu adalah menolong orang menyelesaikan masalah. Gojek menyelesaikan masalah kan? Masalah apa? Masalah angkutan. Ya. Anda jualan gas menyelesaikan masalah orang yang butuh gas. Anda yang jualan, misalkan Anda jualan roti menyelesaikan masalah orang yang butuh sarapan. Nah di sini who do you have? Jadi dalam bisnis Anda mau nolong siapa? Dituliskan customer segment. Paham ya? Jadi dari nomor 1 Anda jelaskan nomor 2. Nomor 2 itu apa? Pelanggan Anda siapa? Teorinya begini. Teorinya customer segment adalah value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi. Nah, dengan segmentasi konsumen Anda. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai dengan value-nya Anda. Berdasarkan usia boleh, berdasarkan gender atau jenis kelamin boleh, berdasarkan hobi boleh, berdasarkan tingkat konsumerisme juga boleh. Nah, jadi di sini adalah bagaimana Anda menentukan siapa target bisnis Anda. Sehingga ketika investor mau bantuin Anda, dia tahu, oh yang pertama itu value proposition-nya ini, oh nilai manfaat bisnis kamu kayak gini. Terus yang kamu mau bantu atau targetnya siapa? Ini. Nah, ya, nomor 2, 1 dan 2 ada pertanyaan. Saya coba perlahan supaya teman-teman paham. Pertemuan depan, di pekan depan, masing-masing kelompok harus ngejelasin ya. Jadi pertemuan ke depan sudah mulai nih. Saya mau tahu nih, kelompok 1 value proposition-nya apa? Nah, kelompok 1 customer segment-nya siapa? Sudah mulai mengerucut ya. Jadi kita nggak cuma teori tapi kita langsung praktek. Habis nomor 2, masuk ke nomor 3. Nomor 3 adalah, yuk spelling lagi. Apa nih? Udah ngantuk ya. How do you interact? Artinya, artinya apa, Teh? How do you interact? Artinya adalah bagaimana kamu berhubungan, berinteraksi dengan konsumen. Kalau bahasa ekonominya adalah customer relationship. Ya, jadi di sini adalah setelah sudah tahu value-nya, sudah tahu targetnya siapa,
Nah, sekarang Anda menjelaskan bagaimana Anda menghubungi atau berhubungan dengan customer. How do you interact? Bagaimana Anda menjangkau konsumen Anda? Kan konsumen harus tahu Anda jualan apa. Gimana caranya konsumen tahu Anda jualan apa. Teorinya begini teman-teman. Jadi, tadi kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen Anda dan mendekati mereka. Atau kalau bahasa anak muda sekarang adalah PDKT. Apa tuh PDKT? Ada yang tahu nggak? PDKT itu apa? Gak paham Pak bahasa apa Pak? Pendekatan. Masya Allah. Kamu lagi pendekatan PDKT sama si A, PDKT sama si B. Nah, di sini kamu harus gambarkan teman-teman. Bagaimana cara pendekatan Anda sebagai pemilik bisnis ke konsumen. Boleh secara personal, boleh by phone, atau lewat media sosial. Itu namanya customer relationship. Jadi tujuannya adalah bagaimana konsumen tertarik sama produk Anda. Sampai langkah ketiga ada pertanyaan teman-teman. Enak ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Yuk sama-sama baca ya. Nomor satu apa tadi? Nomor satu? Itu adalah What do you do? what do you do? Nomor dua? Nomor dua? What do you have? Who do you help? Who do you have? Nomor tiga? How do you interact? How do you Paham ya? Jadi kamu mau lakukan apa di nomor satu, terus siapa yang kamu tolong di nomor dua, yang ketiga adalah bagaimana kamu berhubungan, bagaimana kamu berinteraksi sama konsumennya, atau bagaimana konsumen tahu bisnis kamu. Ya, bisa ditelepon, bisa pakai media sosial, dan seterusnya. Sekarang yang nomor empat. Yang nomor empat adalah kita sampai nomor 5 ya, hari ini nggak sampai 9 ya, sampai nomor 5 aja. Supaya teman-teman paham dulu. Kalau langsung 9 nanti pusing ya. Nomor 4 adalah how do you reach them? How do you reach them artinya bagaimana Anda bertemu langsung menjangkau mereka. Jadi kalau tadi orang baru tahu produk Anda, nah sekarang bagaimana konsumen bisa beli barang Anda? Bagaimana konsumen bisa menikmati barang Anda? Itu namanya how do you reach them? Bagaimana Anda menemui mereka, menjangkau mereka. Kalau bahasa di ekonominya, distribution channel-nya. Ya. Kita lihat teorinya ya. Teorinya adalah di bagian customer relationship tadi, kita sudah membahas cara pendekatan PDKT dengan konsumen, supaya tahu dengan bahasa kita mereka interest. Ini saatnya Anda datang berbicara ke mereka. Contoh misalkan, siapa nih ya? Saya ambil contoh Kang Ian nih misalkan. Kang Ian teh punya bisnis jualan panci misalnya. Bisnis jualan panci. Nah, jualan pancinya cuma di pasar aja, nggak ada yang datang Kang Ian. Nah, Anda harus jemput bola. Yang lihat nih di kampung-kampung, di RT-RT. Nah, biasanya ibu-ibu yang mau beli panci itu kumpulnya kapan? Ada pengajian di mana? Ada arisan RT di mana? Kang Ian datang. Nah, itu namanya channel. Datang langsung menemui konsumen untuk menawarkan barangnya, membeli, mencicipi atau orang langsung buy your product. Itu namanya channel. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan. Di mana konsumen Anda berada, cari ya. Terus hadir di event seminar, hadir di arisan-arisan dan seterusnya. Oke. Kita mulai lagi ya. Jadi ini saya ulang-ulang supaya teman-teman ngelotok semua. Yang pertama adalah what do you do? Yang kedua who do you help? Yang ketiga how do you interact? Yang keempat adalah how do you reach them? Pertanyaan saya sebelum saya akhiri di pertemuan di materi yang kelima. Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 itu eksternal atau internal teman-teman. 2, 3, 4 eksternal atau internal? Eksternal, Pak. Yes, eksternal. Betul, terima kasih. Kenapa eksternal? Karena berhubungan dengan konsumen yang ada di luar sistem Anda. Jadi bagaimana Anda nyari konsumen, bagaimana Anda menemui konsumen, bagaimana konsumen membeli produk Anda. Nah,
Sekarang sebelum kita masuk ke nomor 9, ya, nomor 9 itu masalah profit ya nanti. Kita pindah ke 5. 5 itu warna biru. Itu berhubungan dengan internal. 5 itu apa? 5 itu adalah how do you do it? Bagaimana Anda bekerja di dalam bisnis Anda. Jadi Anda menjelaskan aktivitas usaha Anda. Misalkan kalau aktivitas bisnis Anda adalah fashion, ya fashion misalkan. Berarti yang pertama mengukur ya, atau membuat pola, mendesain, membuat pola, memotong pakaian, memotong bahan, menjahit bahan, habis menjahit bahan terus packaging lalu dijual. Itu aktivitasnya. Kalau kuliner misalkan, kalau kuliner berarti membeli bahan baku, terus memasak, habis memasak packaging, terus disiapkan atau dikirim. Nah, itu contohnya. Nah, jadi ini namanya key activities. Sebutkan aktivitas utama dalam bisnis Anda. Jadi teorinya key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar value proposition-nya tercapai. Value proposition tadi apa? Manfaat bisnisnya tercapai. Oke, sampai di materi kelima ada pertanyaan. Oke, Kang, silakan. Pak, kalau model bisnis, model kanvas itu wajib dari tengah ke kanan, terus berurutan ketiga, apa nggak bisa gitu? Dari misalkan dari nomor 5 gitu ke nomor berapa, tapi nomor 5 itu dirubah jadi nomor 1 gitu. Apa harus ngacak tuh wajib? Oke, bukan wajib, Kang. Jadi gini, kalau teman-teman menggunakan otak ya otak ya. Jadi saya bicaranya pakai ini ya, pakai otak kiri sama otak kanan. Bukan menggunakan otak arti teman-teman nggak punya otak, bukan. Otak manusia dibagi dua, teman-teman ya. Otak kiri sama otak kanan. Ya. Otak kiri sama otak kanan. Otak kanan itu dimensinya adalah dimensi masa depan. Nah, dimensi masa depan, dimensi kreatif itu otak kanan. Makanya fokusnya di kanan itu masa depan. Kenapa? Karena tujuannya Anda sedang menjangkau pelanggan utama Anda. Jadi bisnis itu kan masa depannya ada di mana? Ada di marketing. Marketing itu ada di mana? Ada di konsumen. Makanya fokus di kanan dulu. Sementara otak kiri itu adalah otak yang mengingat masa lalu kita. Ya, otak yang selalu robotik. Ya, 1+1 pasti 2. Itu otak kiri. Jadi otak kiri itu matematik, fisika, bukan kreativitas. Itu adalah aktivitas yang ada di dalam bisnis kita. Yang ada di dalam nggak bisa dikutak-kutik, teman-teman. Ya udah, aktivitasnya begitu, sumber dayanya begitu, dan seterusnya. Ya, jadi biasanya investor itu atau pembaca itu selalu melihat ya, gambar itu bagian kanan. Contoh misalkan teman-teman nih, ya, saya tes nih ya. Saya tes misalkan. Kalau teman-teman misalkan tes deh, saya minta gambar ikan. Coba. Yuk gambar ikan yuk, gambar ikan. Bisa nggak gambar ikan? Coba gambar ikan. Atau kalau nggak gambar ikan, nggak punya pulpen, gambar ikannya di imajinasi aja. Sudah gambar ikan ya? Ada kepalanya, ada ekornya. Paham ya? Sekarang ngaku jujur. Kepala ikan yang Anda gambar rata-rata menghadap ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Iya. Kenapa, Pak? Orang-orang yang menggambar ikannya ke kiri, orang-orang yang menggambar kepala ikannya ke kiri adalah orang-orang yang sulit move on. Sulit untuk menerima perubahan. Tuh karakternya. Sulit move on nih, Pak. Aduh. Ini kalau kita kelas ketemu enak. Jadi dalam ini ya, teman-teman kalau nanti tes psikolog, ketika Anda membuat gambar tikus, gambar ikan, gambar apa, gambarnya ke kiri, itu orang-orang yang tidak mau bekerja dengan kreativitas. Udah ketahuan itu. Biasanya itu disingkirkan. Ya, sulit move on. Coba misalnya gini, teman-teman. Pak, bukti. Oke. Saya buktiin. Kenapa yang gambar ke kiri itu sulit move on? Gampang, teman-teman. Coba teman-teman merem deh. Merem. Kalau pikirkan besok mau ngapain, ya besok mau ngapain, pagi, siang, sore, atau hari Minggu mau kemana, pasti matanya ke kanan.
Ya, dalam merem ini pasti bergeraknya ke kanan. Nah, tapi kalau teman-teman mikirin kemarin habis jalan sama siapa, kemarin habis ngerjain apa, pasti matanya bergerak ke kiri sedikit-sedikit. Nggak bisa bohong teman-teman. Jadi dalam dunia psikologis, kalau misalkan yang akhwat sama ikhwan nih, misalkan Tehana nih, curiga sama suami. Tehana sudah punya keluarga belum? Sudah punya suami belum, Tehana? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, nih keren nih Tehana. Kalau misalkan kita mau lihat pasangan kita ngomongnya jujur atau nggak jujur, begitu tanya, Akang, lihat matanya. Kemarin dari mana? Kalau matanya bergerak ke kiri aja sebentar, berarti jawaban dia jujur. Ke kiri. Kenapa? Karena dia sedang mengingat yang kemarin dia lakukan. Tuh. Tapi kalau matanya bergerak ke kanan aja sebentar, berarti dia sedang merekayasa jawaban. Cekok. Ayo loh. Jangan main-main ya, jangan bohong-bohongan ya. Dari mata bisa ketahuan. Ini kenapa jadi ke sana ya? Siapa tadi yang jawab ya? Yang nanya. Masalah kiri sama kanan jadi. Oke, intermezzo jadi teman-teman ya. Jadi kenapa pertanyaannya urutannya seperti itu? Karena memang secara psikologis ya, kanan itu adalah kreativitas. Kanan itu adalah orang yang mudah mengingat masa depan, rencana masa depan. Masa depannya siapa ya? Target pelanggannya, bagaimana Anda nyari pelanggan, bagaimana Anda menjaga hubungan dengan pelanggan. Kalau yang di kiri ini nggak bisa dirubah teman-teman karena adanya di internal. Kira-kira gitu Kang. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, nggak ada. Ini oke, nanti kapan-kapan kalau saya ketemu, mudah-mudahan bisa offline ya. Saya penasaran nih, tes yang kelas 5C nih. Coba gambar pemandangan, jangan-jangan udah semester 5 gambar pemandangannya masih gunung, gunung bawahnya sawah, aduh, maju. Terus bikin apa di ikan gambar ke kiri. Oke teman-teman, jadi sekali lagi coba perhatikan. Jadi ini bisnis model kanvas yang kita bahas nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pekan depan masing-masing kelompok selama 1 minggu ini tolong diskusi ya. Jadi sudah bisa menjelaskan masing-masing kelompok nomor 1-nya bagaimana, nomor 2-nya bagaimana, nomor 3-nya bagaimana, 4-nya bagaimana, 5-nya bagaimana. Jangan takut salah, ya, karena bisnis itu memang nggak bisa langsung instan jadi. Jalanin aja ya. Salah itu tempatnya orang belajar. Salah. Oke. Nah, sebelum saya tutup, to be continued nanti kita bangun di 5, 6, 7, 8, 9 ya. Quiz hariannya mudah-mudahan sudah tahu ya. Lalu pekannya, untuk pekannya adalah Anda nggak perlu kirim ya, tapi Anda nggak perlu kirim di BNC ya, tapi siapkan untuk presentasi di pekan depan masing-masing kelompok. Pak, ini videonya bakalan ada nggak Pak? Soalnya tadi lagi di jalan kan Pak, jadi nggak terlalu merhatiin. Ada. Seperti biasa saya pasti upload di YouTube ya. Oh siap Pak. Nah, ada lagi teman-teman? Oke, nah selama perjalanan 1 pekan ke depan, kalau ada yang ragu-ragu dengan pembuatan proposal, silakan bertanya di WAG. Tapi ada tapinya. Kalau teman-teman mau diskusi per bab ya, Pak, kelompok 1 sudah jadi bab 1. Nah, bab 1-nya jangan dikirim di WAG, nanti dicontek sama kelompok 2. Sekali lagi bisnis itu ada yang rahasia. Jadi kalau mau diskusi tentang proposal, langsung di email ke saya. Ya, di email, langsung di email, jangan di WA. WA nggak kebaca nanti ya, ketumpuk sama WA yang lain. Langsung di email aja. Bab per bab ya. Jadi supaya saya bisa koreksi bab 1, saya koreksi, saya betulin, nanti dibetulin lagi. Per bab ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan teman-teman
tetap semangat untuk menjadi wirausaha, karena mata kuliah kewirausahaan ini adalah salah satu pilihan ketika nanti Anda lulus dari S1 dan mau untuk menjalankan bisnisnya sendiri, sehingga Anda sudah punya modal, proposal bisnis, belajar membuat proposal bisnis. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Kalau teman-teman mau diskusi di Zoom, silakan ya. Saya nggak akan tutup Zoom-nya, tapi saya leave keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.